Halo semuanya, selamat datang. Kita ketemu lagi di rekaman Eastern Art Review, kali ini untuk materi minggu ke-10. Dan di pertemuan atau topik kali ini kita bakal mencoba untuk memetakan perbandingan dari perkembangan seni yang ada di barat dan di timur. Maka judulnya adalah Journey into Asian Contemporary. Karena tentunya membaca karya Asia atau timur dan karya seni yang ada di barat sangat berbeda. Asia tidak punya satu sejarah seni yang bisa meliputi atau menutup, mengcover semua seni timur yang ada di Asia Tenggara, misalkan Asia Timur dan Asia Tengah. Jadi kalau kita mau menyurvei mereka, sebetulnya kita harus punya sebuah pemetaan untuk tiap budaya, bahkan tiap negara sendiri-sendiri. Dan itu menjadi sangat sulit. Tapi ada satu arus tengah yang mungkin kita bisa coba ambil secara objektif untuk mencoba melihat secara umum apa saja sih yang sudah dialami oleh Asia Tenggara dan Timur. Jadi mungkin di sini saya bakal mencoba merekap apa yang sudah dialami oleh negara-negara dan budaya-budaya seperti India, ya, Cina, Jepang, Indonesia, Korea, Filipina, Thailand, dan lain sebagainya lewat materi ini. Tapi tentunya area seperti Timur Tengah dan lain sebagainya itu mungkin akan berbeda sifatnya dan mungkin akan sedikit sulit untuk coba dimasukkan ke sini. Tapi saya mencoba untuk membahas setidaknya Timur dalam artian Asia Tenggara dan Asia Timur, ya. Kira-kira itu. Oke, jadi memang yang bakal kita lakukan hari ini adalah perbedaan, maka saya akan mencoba membuat color coding bahwa semua yang western nanti akan berwarna biru dan semua yang Asia atau timur warnanya akan merah, ya, supaya kita bisa lihat dengan jelas apa yang bisa kita pahamin dari perkembangan kedua sisi ini. Karena ini menjadi sangat penting untuk kita tahu apa sih gaya geraknya, kenapa ada nanti semacam sinisme dari sisi Asia, ya. Karena memang kita menempatkan diri untuk mencoba mencari identitas ketika kita bersinggungan dengan modernisme dan postmodernisme, ya. Itu yang terjadi di seni Asia. Oke. Pertama, jadi kita akan mulai dari ini, kira-kira ada 7 kotak yang akan terisi nanti sampai ke belakang. Jadi sambil kita jalan, kita akan bisa lihat di masing-masing kotak itu, ya. Jadi di setiap kotak itu mewakili perkembangan pemikiran sebetulnya, ya, dari yang mulai awal sekali hingga ke periode kita sekarang. Nah, di akhir nanti saya tentunya akan berhenti saja di postmodern karena ada langkah baru sebetulnya. Jadi waktu rekaman ini dibuat saya di tahun 2022 Desember dan menuju ke 2023. Memang sudah ada satu gerakan yang namanya metamodern, tapi masih belum bisa disurvei seperti apa dampaknya metamodern ini ke seni timur di Asia. Jadi saya masih belum bisa menyimpulkan kira-kira seperti apa, ya, pergerakannya. Jadi untuk kepentingan informasi yang lebih stabil, maka saya berhenti di postmodern, ya. Jadi harap dimaklumi karena memang itu masih sedang berjalan kali ini. Tapi untuk memulai dari kotak pertama, kita bisa lihat bahwa kedua dunia, mau itu barat yang warna biru atau timur warna merah, keduanya sama-sama punya keinginan untuk mendokumentasi, meninggalkan jejak atau meninggalkan ingatan, ya, atau memori. Di kedua tempat ini kalau kita coba lihat, tentunya ada karya-karya seperti lukisan gua, ya. Mau di Lascaux, cave painting di Prancis misalnya, artefak-artefak lain yang kalian sudah lihat di mata kuliah Western Art Review juga ada, ya, patung-patung di Yunani kuno, di periode Sikladik itu juga kita udah lihat ada banyak, ya. Terus di Asia, di
Di Sulawesi, di Indonesia kita terutamanya ada cave painting yang ada di Sulawesi, yang mana gayanya mirip. Padahal ini jaraknya bisa dibilang cukup jauh. Nah, kita mau pakai teori apapun bahwa dulu ada dunia yang disebut Pangea, bahwa semuanya bersatu, misalkan gitu, sebelum terpecah, ya boleh. Saya juga nggak bisa mengkonfirmasi benar adanya apa tidak Pangea itu. Tapi ada sesuatu yang menarik, bahwa di periode itu semacam ada kemiripan gitu ya, walaupun jaraknya jauh. Dan manusia seperti seolah-olah berkembang pikirannya secara bersamaan. Kalau kita percaya bahwa Pangea betul-betul ada, saya tetap merasa tidak ada mobil, tidak ada alat transportasi, manusia yang ada di kutub paling atas misalkan dari satu daratan yang masih bersatu itu tidak bisa jalan sampai ke ujung bawah ya. Karena manusia terbatas dalam transportasi kalau hanya berjalan kaki, dan tidak mungkin juga gitu ya, tidak ada sepatu, tidak ada sendal, maka ya seharusnya mereka melukai dirinya jalan sejauh itu. Tapi anyway, ada satu kemiripan itu. Jadi artinya mau spiritual, mau mencoba berkomunikasi, meninggalkan jejak dan lain sebagainya, sama. Ini dorongan untuk menciptakan karya ya. Jadi ada kesamaan. Maka di titik ini kita bisa lihat keduanya equal. Keduanya masih punya gambaran-gambaran kepercayaan ya. Gimana figur-figur seperti Venus of Willendorf, figur-figur di Cycladic itu sering ditemukan di tempat penguburan. Kalau di lembah Indus misalnya kita bisa melihat ada God King figure itu, terus udah gitu ada Pashupati stempel itu ya, yang cap yang kita sudah pernah lihat di lembah Indus. Jadi artinya ada seni awal-awal dimulai memang dari keinginan untuk entah eh, pikiran untuk sesuatu yang spiritual, untuk afterlife, untuk hidup setelah kematian, atau figur-figur dewa-dewi ya. Jadi itu memang masih drive yang sama, faith, ancestor, dan animisme ya, kepercayaan-kepercayaan itu. Jadi pada titik itu eksplorasi awal-awal, dan fungsinya adalah untuk religion, faith, mysticism, religion, faith, mysticism. Masih sama dari antara barat dan timur. Di sini belum terpecah. Di barat kita mulai melihat ada logika dan reason ya. Di sini kita akan melihat misalkan kita menyempel dari contoh Yunani misalnya, karena dia bisa dianggap sebagai cradle dari kebudayaan barat ya. Plato, Aristoteles, dan semua filsuf-filsuf di awal itu semuanya punya spiritualitas sendiri tentunya. Tapi mereka berpikir pada level yang lebih sistem yang sifatnya lebih rasio kebanding kepercayaan ya. Asia kita udah mulai bisa lihat misalnya dari Confucius, dari Buddhisme, dari Hindu gitu ya, dari lembah Indus itu ada sebuah keinginan untuk melebur gitu ke dalam grupnya. Jadi kan entah grup maksudnya tunduk pada alam gitu kan. Jadi kita udah bisa memisahkan bahwa kalau barat itu seolah-olah mereka mencoba untuk menganalisa sesuatu lebih dalam ya. Sedangkan kalau Asia itu lebih ke merasa, dalam artian tunduklah pada alam, biarkan alam bekerja, biarkan nasib bekerja gitu. Jadi barang-barang seperti itu eh, lebih prevalent atau lebih dominan ada di timur ya. Jadi lebih berpikir dengan hati dibanding berpikir pakai kepala gitu. Sedangkan barat lebih analisis, maka dia lebih sifatnya lebih otak, rasio, kepala. Itu yang dipakai dari kedua itu ya. Um, di barat mereka mencoba untuk memecahkan diri itu seperti ini gitu ya. Jadi ada dunia intelektual, ada tubuh. Memang pada ujungnya nanti akan membentuk pemikir-pemikir seperti Descartes dan segala macam itu ya. René Descartes yang dia nyebut ada dualisme di tubuh manusia, itu ada pikiran, ada tubuh gitu kan. Di zaman Yunani ya mereka berpikir manusia itu berpikir dengan otak, dengan jantung kalau mereka merasanya gitu. Spirit dalam artian semangat ya. Terus udah gitu dengan perut. Jadi orang-orang di kelas bawah itu hanya bekerja, entah menanam atau apapun, cari uang hanya untuk makan katanya.
Jadi tidak punya semangat gitu ya. Sedangkan kelas tentara benar-benar bekerja dengan semangat gitu kan ya. Kita bisa lihat Sparta dan segala macam kan, model-modelnya militer gitu semuanya. Sedangkan ada ruling class yang dimana kaum pemikir, politisi, filsuf gitu ya, eh, otak gitu banyak dipakainya ya. Sedangkan di area timur sebetulnya lebih nanti banyak menggunakan rasa ya. Dan tentunya rasa itu kita bicara tentang mikro dan makrokosmos. Nah, ini satu konsep yang sudah berulang-ulang saya sebut-sebut dari awal mata kuliah ini ada. Karena ya kita boleh coba lihat gitu kan ya. Dari Hindu misalnya dewa-dewinya adalah sebuah perwujudan dari alam itu sendiri misalnya ya. Jadi dari petir kah, dari apakah gitu, dan dia mewakili proses-proses itu gitu ya. Di Hinduisme kan ada sebuah perputaran ya, di mana dia dilahirkan, dihancurkan menjadi sesuatu yang baru gitu. Jadi sebuah machination atau sebuah proses permesinan dari alam itu sendiri gitu kan ya. Jadi menyerah pada keinginan alam. Dan itu kita lihat juga di Yin dan Yang, di Taoisme ya kan. Apa yang saya udah pernah bahas contohnya dari Tai Chi misalnya, nggak pernah mencoba untuk melawan force dengan force gitu, menggunakan eh, sebuah gerakan maju diteruskan saja gerakan majunya gitu. Jadi tidak ada kontradiksi yang langsung betul-betul dicoba untuk melawan ya. Nah, makanya samsara dan lain sebagainya itu kan soal itu gitu, harus tunduk pada sesuatu yang lebih besar atau makro ya, makrokosmos, sedangkan kita masih berada di lingkungan mikrokosmos. Kalau Barat berbicara tentang kenyataan gitu ya, kalau mencoba bikin karya itu gimana sih menghadirkannya, itu kan Plato tuh berpikir untuk gimana kita menghadirkan anggur dalam lukisan itu betul-betul terlihat seperti anggur nyatanya gitu kan. Sedangkan Asia kan nggak seperti itu ya, dia lebih ke relatif simbolis kalau kita coba bandingkan dengan pemikiran-pemikiran Barat ini ya. Jadi tentunya berbeda banget gitu. Lukisan aja nggak realistis ya, nggak mencoba untuk menjadi realistis bahkan gitu, cuman mencoba untuk punya simbol ya, seperti literati painting yang kita udah lihat ya, dan lukisan-lukisan di Cina itu kan mencoba untuk melebur lagi-lagi ke dalam pemikiran tadi itu yang lebih mikro dan makrokosmos itu. Gimana relasi manusia dengan alam, gimana alam berkuasa gitu kan, proporsi digambarkan besar, manusianya hanya kecil. Mengakui bahwa selalu ada pertabrakan antara gelap terang, jahat baik, dan lain sebagainya. Harmoni itu dicari ya sebetulnya. Kalau Barat itu mungkin lebih bagaimana kita mengontrol alam gitu kan. Kalau Asia itu lebih bagaimana kita mengikuti kehendak alam. Jadi ada beda dari pemikiran itu. Maka seninya juga eh, beda ya secara dorongan. Di Barat lebih logic dan reason, sedangkan di Timur itu lebih harmoni, faith, dan governance di situ. Jadi masalah gimana kita menyerahkan, pasrah gitu ke will of nature gitu, keinginan alam atau nasib atau apapun itu gitu ya. Ada sebuah kekuasaan lebih tinggi. Mau dewa-dewi Tuhan juga bisa gitu ya. Karena mereka hadir di dalam bentuk simbol yang sifatnya mengontrol gitu ke kehidupan manusia, kemaslahatan manusia, bahkan kehancuran manusia sekalipun. Kalau di Barat pre-Renaissance, kita bisa lihat mereka punya sense of rules, jadi agama mengambil alih ya di mereka. Jadi kita bisa lihat dari abad-abad medieval, kalau kalian belajar di Western Art Review, itu ada sebuah keinginan untuk mencoba memetakan dunia dan mengerti sistem dunia dari sisi agama gitu kan. Jadi itu terjadi setelah keruntuhan sebetulnya Empire Romawi ya, yang di sebelah barat tentunya. Yang masih tersisa adalah yang sebelah timur nantinya, yang ada di Konstantinopel atau di Turki kalau hari ini. Terus di periode Renaissance, semua kepercayaan itu belum sepenuhnya hilang, cuman kebudayaan barat itu mencoba untuk melihat dunia bukan lagi dari sisi agama, tapi mereka mencoba untuk melihat dari sisi yang
sifatnya scientific ya. Karena mereka mempelajari dari masa keemasan Islam gitu kan. Ada matematika, ada ilmu optik, ada astrologi, astronomi, dan lain sebagainya. Mencoba memahami dunia dari sisi yang kalau disurvei bisa nggak ya ini menjadi make sense gitu untuk pikiran manusia. Dan Barat lagi-lagi sesuai dengan dorongan dari sebelumnya yang lebih sifatnya analisa rasional seperti itu, mereka meneruskan cara berpikir ini. Dengan naiknya pengetahuan, ilmu pengetahuan atau sains ya di periode Renaissance, itu menjadi tujuan utama dari mereka bikin karya gitu. Maka kita bisa lihat di barat itu ada penekanan pada anatomi tubuh misalnya. Kaki harus terlihat lebih panjang daripada tangan, badan dan lengan dan segala macam posisi-posisi ototnya harus benar, lekukan-lekukan di mana ada tulang, misalnya sikut, dengkul dan lain sebagainya, itu harus terlihat realistis. Karena mereka punya ilmu anatomi, ya kan? Anatomi yang dipelajari lewat biologi itu yang kita kenal dengan ilmu biologi saat ini. Keinginan untuk memahami dunia dan mencerminkan dunia sesuai dengan ilmu itu sangat-sangat tajam ya di periode Renaissance. Maka Barat meskipun mereka sudah melalui periode agama, tapi mereka ada dorongan untuk lebih sifatnya rasional ya. Maka tidak aneh kalau kita coba lihat juga di periode Renaissance estetikanya menjadi manusia mencoba mencari jati dirinya di luar bayang-bayang atau naungan dari entah nasib, entah Tuhan, entah apapun itu kuasa lebih tinggi. Jadi memang supremasi dari ilmu pengetahuan ya, sains, matematika, segala macam itu seolah-olah membebaskan manusia. Kalau di barat itu seperti kurang lebih seperti itu jadinya kalau kita lihat di sejarahnya. Dan tentunya itu menjadi membuat mereka overconfident ya. Kita harus akuin juga di tahun 1400, 1500 itu terjadi banyak ekspedisi keluar dari Eropa ya. Dan itulah cikal bakal utama dari penjajahan sebetulnya. Barat menjadi overconfident karena mereka merasa mereka yang paling menguasai ilmu di dunia. Mereka menjadi sangat-sangat bisa untuk memahami segala sesuatu seperti seolah-olah mereka rajanya dunia ya. Dan negara-negara yang belum berpikir seperti mereka seolah-olah harus dimodernkan dalam artian dijajah. Nah itu menjadi bermasalah tentunya untuk Asia ya. Tapi tendensi untuk berpikir ini sudah ada. Di barat sendiri terus terjadi konflik antara agama dan sains juga ya. Jadi ada dua kasus tuh misalnya seperti Galileo yang dimana di sekitar tahun berapa ya 2000 ke belakang sih diakui bahwa dia benar ternyata gitu ya sama Vatikan. Ya tapi hebatnya juga Barat mereka bisa menjadi objektif ya di dalam pengambilan keputusan itu, berani mengakui itu, keren sebetulnya. Terlepas dari semua itu tentunya udah melewati banyak situasi-situasi yang cukup berdarah ya, kejadian-kejadian di mana orang-orang seperti Giordano Bruno dan lain sebagainya dipersekusi, bahkan ada yang dibunuh sekalipun. Timur sedangkan mengalami banyak diaspora dari banyak agama ya. Jadi kalau kita coba lihat lagi itu periode-periode seperti Taj Mahal dan lain sebagainya itu sebetulnya sebuah kemajuan dalam konteksnya sendiri. Jadi kita nggak mencoba membandingkan kemajuan seperti Renaissance Barat ya. Tapi Timur ada diaspora agama, Islam kira-kira itu kan merebak ya dari periode keemasannya di 1200 terus turun menyebar kemana-mana sampai pada ujungnya terus sampai 1400 1500-an itu terus berkembang ya. Makanya waktu orang-orang Belanda masuk di Indonesia sebetulnya sudah mulai ada tuh di situ pengaruh-pengaruh Islam.
hampir tidak ada konflik antara science dan religion di Asianya sendiri ya. Pengecualian tentunya ada ketika dibawa sama penjajah. Ya kalau misalnya penjajah tapi kan bukan pemikiran orang Asianya sendiri ya, itu terjadi konflik antara pemikiran orang Barat dengan orang Timur. Tapi di kalangan Timurnya sendiri tidak mencoba ada perubahan di dalam pemikirannya itu. Jadi relatif minim konflik kalau saya bisa bilang. Eh, Secara kesenian, cultural design dan artifak-artifak visual yang bisa dilihat kebanyakan masih hasil dorongan dari agama. Lagi-lagi. Jadi Taj Mahal yang kita lihat pun sebetulnya ya masih gitu kan mencerminkan anikonismenya Islam gitu. Ya gimana pun juga nafasnya masih agama dan kepercayaan gitu ya. Jadi di barat mereka sudah mulai punya penekanan pada science dan humanities atau kemanusiaan itu sendiri. Dalam artian humanities itu pemikiran yang mengutamakan manusia ya dan semua kapabilitas manusia. Jadi mencoba mempelajari itu, memahami manusianya sendiri. Sedangkan kalau di Asia itu lebih ke bagaimana kita mengikuti kebiasaan, custom dan habits jadinya. Setelah agama itu merebak ya, ada Islam, ada Hindu dan segala macam, itu banyak pertemuan-pertemuan itu, ada renegosiasi tentunya di antara negara-negara. Jepang mengadopsi misalnya Buddhisme dan Taoisme menuju Shintoisme misalnya seperti itu. Tapi semuanya kebiasaan ya artinya. Jadi tidak mencoba untuk menggulingkan supremasi agama, tapi malah meneguhkan gitu kalau Asia tuh. Mencoba melakukan pengulangan-pengulangan supaya semua itu lagi-lagi tunduk pada sebuah arus besar gitu kan. Yang dimana itu menjadi driving force utama. Di barat ada Age of Enlightenment, tentunya ada Martin Luther ya yang memecahkan diri dari Katolisisme. Jadi artinya ada Protestan yang muncul. Mulai ada kesadaran bahwa figur-figur dewa atau Tuhan itu simbolik. Kita tentunya masih bisa lihat di periode barok sekalipun banyak figur-figur dewa-dewi Olympus atau dewa-dewi Yunani atau Romawi, tapi mereka sadar betul bahwa itu digambarkan hanya sebagai bagian dari budaya mereka, akar budaya mereka, tapi sifatnya simbolis ya, karena mereka hanya mencoba menggambarkan kembali gitu. Jadi tidak, lukisan-lukisan itu tidak lagi dicoba untuk disembah atau figur yang ada di situ menjadi perantara untuk sesembahan. Nah, itu tidak lagi dilakukan itu. Jadi artinya sudah menuju periode enlightenment atau pencerahan pikiran. Dari situ juga kita bisa lihat seni dipergunakan sebagai status ya, kekuasaan, kekayaan, itu semua menjadi dasar dari bagaimana Barat melihat seni yang diciptakan oleh budayanya sendiri. Seni barok terutama, kalau kalian lihat di Western Art Review, tujuan utamanya adalah untuk menunjukkan kekuatan dari status. Hasil dari penjajahan itu kan mereka menarik cukup banyak uang ya dari tempat jajahan, dan pada ujungnya menyebabkan kelas-kelas bawah itu naik menjadi kelas menengah, dan mereka yang sudah di atas akan menjadi lebih kaya lagi. Nah disitulah maka nanti ada cukup banyak lukisan-lukisan yang sifatnya berbobot uang gitu atau punya value yang sangat tinggi. Dengan kekuatan uang itu kita juga bisa lihat bagaimana di barat gereja-gereja misalnya menjadi super mewah, super elegan, super besar karena tadi itu gitu. Salah satu contohnya adalah Saint Peter's Basilica yang ada di Vatikan. Jadi kalau kalian pernah ke sana dan kalian masuk ke dalamnya, itu luar biasa megah. Saya rasa sangat sulit untuk siapapun yang mungkin pernah mengunjungi masuk ke situ untuk tidak tercengang melihatnya, karena luar biasa memang megah ya, sengaja dibuat itu untuk menunjukkan kekayaan.
Barok dan Rokoko sama, masih berpikir tentang itu juga. Palace Versailles juga sama, masih menunjukkan kekayaan. Nah, akibat dari semua overindulgent tadi, dari kekayaan dan lain sebagainya, Prancis di tahun 1793 itu ada pemberontakan yang pada akhirnya menuju pada dieksekusinya Raja Louis ke-16 dan Marie Antoinette. Di sini kita bisa lihat bahwa kalau Barat itu mencoba untuk mengambil alih kembali nasibnya, masyarakatnya maksudnya ya, masyarakatnya mencoba untuk mengambil alih nasib kehidupan mereka dan tidak lagi diserahkan ke figur-figur pemimpin gitu ya, atau raja-raja bangsawan gitu, karena mereka sudah tidak lagi percaya ada ada pemikiran-pemikiran yang coba untuk mensejahterakan rakyat gitu. Yang ada malah biasanya raja dan ratu ini malah menyulitkan hidup orang-orang. Sedangkan di timur, kalau kita mau mencoba menyurvei periode tahun 1700, 1800 misalnya, eh, kita bertemu dengan banyak pengaruh-pengaruh dari barat. Indonesia misalnya sudah dijajah cukup lama ya. Jadi bayangin kalau misalnya mulai masuk 1600, maka di tahun 1700 1800 kita sudah diduduki 200-an tahun di situ. Jadi makanya ketika Raden Saleh muncul misalkan di Indonesia, kita dan di banyak tempat ya, maksudnya kita mau coba lihat periode di Cina, di manapun ada sebuah renegosiasi gitu ketika aliran-aliran modern itu mulai masuk ya di mereka. Di Cina kita bisa lihat juga ada kan pelukis-pelukis yang menggunakan gaya romantik dan gaya impresionis. Jadi memang ada sebuah negosiasi di mana ketika ada pengaruh dari luar masuk, maka ada akulturasi ya. Ada negosiasi antara apa yang diterima dan diserap dan apa yang ditolak sepenuhnya gitu. Nah, Asia tentunya melakukan ini. Memang pada periode kontak awal ketika persinggungan itu terjadi, lumayan sulit untuk kita bisa melihat di mana Asianya. Tapi akan mulai muncul ketika misalnya kita melihat membandingkan dua perspektif yang berbeda dari Raden Saleh dan pelukis Belanda di situ, Nicolaas Pieneman. Kita bisa lihat kalau dari Raden Saleh keberpihakan ya, karena dia orang Indonesia ya, walaupun dia menerima pendidikan Barat tentunya. Dari kedua lukisan ini kita bisa lihat yang punya Nicolaas, orang-orang Belandanya tentunya dibuat lebih heroik ya di situ. Bendera berkibar di belakang gitu kan, periodenya seperti seolah-olah sangat-sangat glorious gitu untuk orang-orang Belandanya sendiri. Tapi untuk Raden Saleh kita bisa melihat pemilihan warnanya jadi sedikit lebih sendu, tapi memang romantik ya, maksudnya periode romantik itu sedemikian rupalah gitu ketika dicoba dibuat, karena memang tendensinya memang seperti itu ya. Tapi representasi dari orang-orang Indonesia gitu dengan orang-orang Belanda yang ada di sana, kita bisa lihat hampir komikal gitu secara proporsi. Orang Belandanya mungkin kepalanya sedikit lebih besar-besar, lebih kontet-kontet terlihatnya ya, sedangkan orang Indonesianya sedikit lebih proporsinya lebih natural gitu. Memang ada banyak ya, kalau kalian coba cari, ada dua ahli ya dari barat yang saya tahu cukup menjadi pakar di Raden Saleh. Kalau kalian coba baca tulisan-tulisan mereka, memang tetap ada gitu sisi keberpihakan itu. Jadi kita tidak bisa sepenuhnya membuang bahwa mendismiss ya, maksudnya bahwa Raden Saleh itu tidak punya keberpihakan ke Indonesia. Maka di barat menjadi Age of Enlightenment tadi ya, di mana mereka menguasai, seperti kepengen untuk memegang kendali nasibnya sendiri.
Terus ada keperluan politik dari seni itu untuk mengungkapkan kekayaan, untuk mengungkapkan status, untuk mengungkapkan kekuatan politik ya. Sedangkan kita di Asia baru aja menerima banyak pengaruh-pengaruh dari Western. Ya, kita bisa lihat dari banyak tempat ya. Pengecualian tentunya ada di beberapa daerah tertentu ya. Thailand misalnya itu tidak pernah dijajah karena mereka mampu untuk bernegosiasi dengan Inggris kalau saya nggak salah ketika mereka ada di area itu. Korea, Cina juga relatif ini ya, kalau kita lihat memang sempat terdobrak tuh ketika nanti masuk di periode-periode eh, apa namanya, perang opium dan lain sebagainya. Tapi ada ada satu pegangan yang cukup kuat gitu di mereka. Jadi memang ketika Barat masuk hanya masuk pada zona-zona seperti advertising ya, yang kita udah pernah lihat tuh waktu di Cina itu. Tapi ya kebanyakan masih mencoba berpegang. Tapi lagi-lagi, introduction to Western ideas dan bagaimana munculnya di tiap tempat tentunya beda-beda ya. Ada yang mengadopsi, ada yang tetap malah mencoba mengembangkan kebudayaannya sendiri. Di Barat, ketika mereka sudah melalui periode barok yang sebegitu tinggi, mahal, snobbish, elitis, bourgeois, kita bisa bilang seperti itu, di periode tahun 1920, kalau di Barat kita bisa lihat ada Dadaisme, terus mulai ada Bauhaus yang mana gerakannya lebih sifatnya desain ya. Terus di 1970 ada pop art gitu. Jadi Barat ada sebuah kecenderungan untuk mencoba mengkritik apa yang sudah dilakukan sama kebudayaannya sendiri, membuat seni itu menjadi super super mahal, super super elit gitu ya. Mereka ada sebuah pemikiran untuk gimana kalau kita coba bawa kembali seni itu ke masyarakat gitu, supaya lebih bisa aksesibel. Tentunya di proses itu tidak berlangsung mulus ya. Jadi maksudnya ada perlawanan karena budaya yang sudah sekian lama terbentuk dan punya pegangan di sudut pandang elit tentunya akan sangat sulit tuh untuk digulingkan. Jadi pada periode dulu seperti misalnya di Inggris, Prancis gitu ya, di Eropa, kebiasaan untuk mereka mengadakan pameran itu selalu sifatnya menguatkan standar yang udah ada. Tapi tetap itu tidak mencoba untuk tidak memperlambat proses untuk membuat jadi lebih uh, demokratis ya. Karena di setiap gerakan, setiap pemikiran itu akan selalu di counter atau dilawan oleh gerakan yang sesudahnya. Dan Barat itu selalu melakukan itu gitu ya. Maka muncullah nanti karya-karya seni abstrak gitu kan seperti ini, yang sebetulnya bikin bikin orang semakin nggak ngerti gitu, ini apa sih yang dilihat dari ini. Jadi masyarakat umum sendiri memang eh, ada yang bisa menerima dan ada yang tidak, tapi kebanyakan tidak bisa gitu karena pada ujungnya ini lukisan sangat-sangat abstrak. Kayaknya mungkin saya juga bisa bikin sendiri gitu kan, ada pernyataan-pernyataan itu sering muncul jadinya. eh, Rakyat tidak mengerti apa yang coba dibaca, apa spesialnya dari karya seperti ini gitu kan. Tapi ada keinginan untuk membawa itu semua kembali ke desain ya. Jadi artinya secara fungsional bermain dengan semua kepekaan desain yang kalian udah selama ini coba lihat ya. Dari color theory, kepekaan terhadap warna, kepekaan terhadap komposisi, kepekaan terhadap penguasaan ruang. Kalau di interior design misalkan furniture, berpikir tentang uh, anatomi dari si benda furniture itu, seberapa uh, ergonomis dia gitu misalnya. Itu semua jadi pertimbangan-pertimbangan ya yang sifatnya fungsional. Kalau di barat ada pop art dan postmodernisme. Postmodernisme ini sebuah pemikiran yang mencoba untuk melawan modernisme nanti.
Nah, modernisme itu apa? Tentunya bakal kalian lihat di Western Art Review ya, jadi saya nggak bahas panjang lebar di sini. Tapi sekilas, modernisme itu sebuah gerakan yang sangat bisa dibilang overconfident dalam dirinya sendiri, yang merasa bahwa perkembangan itu universal. Jadi kalau Barat melihat Timur bilang kalau kalian belum maju artinya kalian belum modern, tapi nanti kalian juga akan melewati periode modernisme, kata mereka begitu. Tapi gara-gara itu mereka jadi berpikir bahwa modernisme itu universal ya. Jadi nilainya pasti akan sama di semua tempat. Tapi ternyata kan enggak. Kita bisa lihat Jepang modernnya dengan cara berbeda gitu kan. Tetap berpegang kok sama agama. Barat kan mungkin jadi lebih ateis ya gara-gara itu, tapi kok mereka enggak gitu. Jadi artinya versi modernnya tidak sama ya kan. Andy Warhol misalnya lewat pop artnya kita bisa lihat dia mencoba untuk membuat karya-karyanya lebih aksesibel ke banyak orang. Dia bahkan menamakan tempat dia bikin karya itu pabrik katanya, bukan lagi studio. Dia mencoba untuk menghilangkan pembeda antara kelas itu ya. Studio itu kan, atau bahasa Prancisnya mungkin atelier gitu, itu kedengerannya elit sekali. Sedangkan factory atau pabrik itu kan kayak manufaktur gitu ya. Barang yang bisa diciptakan dalam jumlah banyak, massal gitu. Makanya itu Warhol dan kaum-kaum pencipta karya pop art itu mencoba untuk membawa karyanya ke masyarakat luas. Maka kualitasnya direndahkan sama dia supaya bisa dinikmati banyak orang. Gerakan postmodern itu melawan modernisme ya. Jadi pop art itu sebetulnya mencoba untuk menolak metanaratif kalau kata Lyotard. Ini dua orang pemikirnya, dan salah satunya Nietzsche yang bilang Tuhan sudah mati gitu ya. Kalau di Barat itu kan dia terkenal sekali bilang itu. Barat pada ujungnya sebetulnya bukan menjadi sangat Kristen gitu kalau kita lihat menuju modern, dan sekarang malah semakin ateis sebetulnya. Karena itu mereka percaya pada progres, percaya pada perkembangan ilmu pengetahuan, percaya pada dirinya sendiri. Jadi pada akhirnya Tuhan tidak lagi dibutuhkan ya kan, disepak sama mereka. Nah, nilai-nilai itu terus dilakukan renegosiasi ya kalau untuk orang-orang postmodern itu. Makanya jadinya ditolak semuanya nilai-nilai modern, sehingga mereka bilang apakah segala sesuatu yang dipercaya sama modernisme itu harus dipercaya juga sampai sekarang? Apakah kebenarannya masih terjamin gitu kan? Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti, kalau modern itu kan berpikir kalau lu sakit makan obat pasti sembuh, dan mereka berpikir itu universal, berlaku di semua tempat gitu kan. Nah, postmodern thinker beda. Apakah makan obat akan selalu membuat kita sembuh gitu kan? Dia bisa bertanya seperti itu. Dan emang kalau kita coba cari bukti-buktinya gitu ya, survei secara benar-benar kita melakukan riset, obat juga punya banyak efek samping, dan ternyata tidak sepenuhnya benar gitu kan. Jadi itu sudut pandang kritis, sudut pandang yang mencoba untuk melawan nilai-nilai modern itu ada di postmodern ya. Sama halnya juga seperti apakah beragama akan selalu membuat kita moral gitu. Itu kan sebuah pertanyaan juga ya. Ternyata enggak juga gitu. Ada banyak antitesisnya di mana orang-orang beragama itu malah bejat gitu kan. Ya, jadi ada counter dari setiap itu. Nah, itulah postmodern thinker ya. Tapi dengan demikian, sebetulnya kalau pre-modern itu orang tidak bertanya banyak hal ya, seolah-olah dipikirkan saja bahwa oh, Tuhan bilang demikian maka saya ikutin. Gitu. Jadi itu predeterminisme ya kalau di secara pemahaman istilahnya itu. Jadi sesuatu tuh seperti sudah ditentukan sebelumnya. Jadi kita tinggal udahlah nggak usah dipikirin, ikutin aja gitu ya. Di modernisme mereka merasa bahwa maju terus karena progres kita sudah benar dan kita ikuti saja jalur ini. Jalur ini tidak akan pernah salah. Nah, itu kan overconfidentnya di situ ya makanya. Nah, postmodern malah
sebetulnya malah jadi rusak gitu semuanya. Dalam artian mereka mementahkan apa yang sudah dipikirkan modern, tapi mereka pada ujungnya karena melawan semua yang dipercayai sama modernisme, tidak lagi punya pegangan pada ujungnya. Mereka menjadi nihil, mereka tidak lagi percaya Tuhan kan. Nihilis itu jadi artinya hidup itu tidak punya makna karena Tuhannya dibuang sama mereka. Dekonstruktif dalam artian segala sesuatu yang sudah ada definisinya, obat misalnya. Obat definisinya adalah sesuatu hal yang membuat orang sembuh. Di dekonstruk, obat itu apa sih? Obat itu ternyata dibongkar-bongkar semuanya. Oh, terbuat dari zat kimia A, B, dan C, dan ini segala macam. Zat A itu ternyata merusak otak, zat B merusak hati, zat C merusak apa gitu. Jadi pada ujungnya setelah didekonstruk seperti itu, apakah benar obat bisa menyembuhkan gitu kan? Jadi lebih banyak memunculkan pertanyaan daripada jawabannya kan. Nah, gara-gara semua pertanyaan-pertanyaan itu maka manusia berintrospeksi. Berintrospeksi bahwa oh ternyata kebenaran itu relatif ya. Gitu kan. Bahwa diri saya itu tidak selalu harus mengikuti arus yang ada misalkan gitu. Nah, itulah barat gitu kan. Makanya jadi kenapa mereka jadi individualistis, ateis, dan kuat pendiriannya. Karena seperti itu orang-orangnya. Mereka sudah melalui budaya-budaya seperti ini. Di sisi seni, makanya tidak aneh karena mencoba dikembalikannya itu ke masyarakat, maka benda-benda yang dimasukkan ke dalam galeri itu benda-benda yang dilihat sama orang sehari-hari. Mereka merasa bahwa karya seni yang sudah dikenal sama manusia atau orang-orang ya, itu menjadi lebih berharga karena kita kenal daripada benda-benda yang kayak tadi, abstrak, tidak tahu gimana cara menikmatinya, tidak bisa berelasi dengan benda-benda itu, maka tidak terlalu bermakna gitu buat mereka. Nah, ini pemikiran dari pop ya. Maka gambar-gambar seperti ini, instalasi seni instalasi dari Jeff Koons misalnya, Papi, itu juga kan kita bisa rasa hari ini ya, kita di Instagram ngelihat banyak gambar-gambar anak anjing lucu-lucu, kucing lucu-lucu, itu seperti seolah-olah gampang banget gitu kan kita menikmatinya. Masih ada film Big Eyes kalau kalian mau coba tonton, terus ada Giovanni Brangolin di situ. Bagaimana dengan Timur? Nah, Timur yang setelah melalui proses renegosiasi, menerima banyak pengaruh dari Barat gitu ya, sedikit banyak pada ujungnya mencoba juga untuk um, menaruh diri pada level yang sama di seperti apa yang ada di Barat itu. Jadi sebetulnya postmodernisme itu sebuah bisa dibilang seperti jembatan yang mempersatukan level gitu ya. Timur dengan barat gitu, kembali hampir kembali seperti dulu di mana mereka percaya sama agama gitu kan di titik awal itu. Cuman kalau sekarang malah kembali ke rakyat, bedanya bukan kembali ke agama tapi kembali ke rakyat ya. Barat kembali ke rakyat, timur kembali ke rakyat gitu. Itu karena postmodern tadi ya. Barat yang tadinya seninya tinggi itu kan tidak ada di rakyat tuh posisinya tuh, ada di kaum elit justru, hanya 1% 2% dari mereka yang bisa apa namanya beli gitu atau bisa afford untuk punya lukisan. Nah, di Indonesia terutama kelihatan di bagaimana ITB misalnya itu dulu di tahun-tahun 60-70 itu dilabeli sebagai laboratorium barat menurut mereka. Jadi memang seni yang dibuat itu kan kebanyakan seni yang abstrak gitu ya. Diperjuangkan seperti itu. Jadi memang seni itu tidak boleh punya punya kepekaan apa namanya yang rendah katanya gitu kan. Kepekaan yang kitsch itu. Tidak boleh katanya, harus betul-betul semuanya murni rasa. Itu seperti yang desain tuh yang kalian pelajarin. Terus karya seni yang seperti tadi tuh ya, yang abstrak, yang segala macam itu pada periode Indonesia di tahun 60-70 itu sangat kompatibel dengan Soeharto. Gaya Soeharto dalam
berpolitik ya, karena seni yang sifatnya postmodern itu mungkin jadi sifatnya mengkritik kan, karena dia sifatnya kritis ya dari pemikirannya aja, maka dia sangat-sangat tidak kompatibel gitu. Banyak seniman yang ditangkap gitu terus dipersekusi gara-gara itu. Tapi anyway, kembali, walaupun tidak cocok ya dengan Soeharto, tapi ada banyak di dunia seni itu tentunya bahasa-bahasa yang pada ujungnya nggak bisa dicerna sama semua orang gitu ya. Jadi kalau kita udah lihat tadi Andy Warhol dengan kaleng supnya, maka di sini gerakan seni rupa baru di tahun 1970-an itu mencoba membuat sebuah pameran namanya Pasar Raya Dunia Fantasi di Ancol kalau saya nggak salah dulu. Dan ini menunjukkan semua kualitas-kualitas pop gitu yang ada di Indonesia gitu. Jadi ada sebuah renegosiasi juga gitu kan pada ujungnya ya. Gimana perempuan Indonesia pada tahun itu gitu. Marlboro yang memang brand ya yang dikenal di seluruh dunia itu menjadi Malioboro misalnya dipleset-plesetkan seperti itu. Jadi itu renegosiasi bagaimana karya orang-orang di timur, di Indonesia terutama, itu bernegosiasi dengan pemikiran postmodern yang ada di barat. Ya kurang lebih seperti itu gitu kan. Gara-gara postmodern, maka perbedaan antara seni tinggi dengan seni rendah itu seperti seolah-olah dipecah. Seni itu tidak selalu tinggi gitu ya, karena memang ada perbedaan antara kedua konsep ini. Kalau kalian coba lihat ya, high art itu memang punya nilai yang sangat tinggi secara uang atau secara pemikiran, tapi biasanya karena sifatnya fine art gitu ya, orang yang bisa menikmati juga sangat-sangat terbatas. Tapi kalau low art dia sifatnya fungsional, mau desain dan lain sebagainya itu sebetulnya fungsional gitu kan jadinya ya. Kaleng sup itu kan desain, yang dilihat kan itu iklan itu kan itu juga gitu yang coba dilihat dia dalam dunia art, maka dia menjadi low art ya. Tapi dalam desain ya dia tetap aja desain gitu, tidak ada rendah atau tinggi gitu. Di situ jadi kalau secara low value ya, di value jual dalam artian di galeri gitu, mungkin low art itu ya tidak punya perenungan yang dalam gitu dibanding dengan high art. Dan low art dia menjadi craft. Nah ini kita udah bedain ya dari awal ya, ada artisan dan artis gitu kan ya, craftsman gitu kan. Di sini jadi kelihatan banget gitu. Seni tinggi itu dibikin oleh seniman gitu kan, tapi low art itu dibikin oleh pengrajin buat mereka. Tapi toh lewat postmodernisme pengrajin bisa masuk jadi seniman gitu kan, jadi lucunya itu. Gitu. Jadi dari kedua itu maka Barat sudah kembali ke masyarakat ya dengan pop artnya. Dia tidak lagi membuat seni itu menjadi sesuatu yang tinggi sekali. Kalau di um, Timur maka masih beradaptasi gitu dengan postmodernisme dan bagaimana mereka mencoba menempatkan diri gitu. Karena Barat itu kesulitan membaca kesenian kita karena sejarah perkembangannya kan sangat beda ya. Kadang-kadang mereka jadi tidak paham bahwa ternyata di timur itu kebanyakan nafasnya adalah religi ya kan, sampai situ. Ketika bertemu dengan nilai barat, mereka bernegosiasi gitu gimana yang religi itu bisa kita hadirkan dalam bentuk postmodern misalnya. Itu bahasanya, ungkapannya, simbolnya dan lain sebagainya itu jadi sangat berbeda dengan barat. Nah, berikutnya ada periode di mana gara-gara tadi itu ya, gara-gara postmodern itu kan hampir apapun pada ujungnya bisa menjadi seni, termasuk craft. Nah, itu kan jadi lucu gitu kan. Sebelumnya kita tidak bisa menerima itu, tapi di zaman ini ternyata bisa. Nah, maka ada sesuatu yang namanya segala sesuatu yang dibuat menjadi seni. Ini kata kerja gitu kan, artifikasi gitu. Maka dipertanyakan ya, batik yang dibikin dari budaya populer misalkan, kenapa nggak bisa gitu. Itu kan proses adaptasi ya. Semua batik-batik ini kan menjadi sangat lucu kalau kita lihat. Di barat sendiri pun begitu gitu, ada karya seni konseptual misalnya yang kita bisa lihat ada si seniman itu menempatkan
kotorannya sendiri dalam kurung tahi ke dalam kotak itu, kaleng itu, dan dipamerkan. Itu sudah menertawakan sebetulnya pada ujungnya bahwa seni itu sampah, bisa jadi apapun gitu. Tapi kalau di timur maka cultural dan religious craft itu bisa dipergunakan ya. Di barat juga sama gitu pada ujungnya, karena ada kepekaan pada ujungnya, ya masyarakat dong, kenapa nggak bisa gitu kan. Termasuk desain juga ya. Kayak tadi saya bilang, desain bisa menjadi karya seni. Nah maka setelah dari sini semua kita bisa melihat tuh ada banyak proses yang terjadi, tapi pada ujungnya dia kembali ke rakyat dan pada ujungnya menjadi sebuah artifikasi. Nah, zaman kita sekarang ini memang zaman yang sangat-sangat sulit untuk ditentuin ya, karena pada ujungnya perbedaan antara seni tinggi dan rendah itu menjadi kabur. Kalian boleh coba lihat di banyak pameran-pameran sekarang di sekitar Bandung atau apapun, tidak semua seninya seni tinggi. Seni tinggi itu apa? Yang kayak barat itu tadi yang kalian lihat, yang kayak Raden Saleh, masih romantik, masih entah abstrak atau apa gitu. Sekarang kan enggak. Kadang-kadang malah jadinya sifatnya seninya tuh lebih komik gitu ya. Jadi kadang-kadang lucu-lucu, plesetan. Kadang-kadang kompleks bisa gitu ya, bermain dengan nilai-nilai yang dalam, dan hampir semua karya pasti punya perenungan yang dalam kalau seni ya. Tapi ada juga yang hanya naik dalam bentuk desain gitu. Jadi maksudnya apapun sekarang itu memang bisa jadi seni. Nah sekarang tinggal masalahnya kegunaannya aja. Apakah bisa sekarang desainer menjadi seniman? Ya kalau kamu mau berpikir lebih dalam bisa jadi seniman. Tapi pada naturnya, dasarnya, kalau kalian memang bekerja hanya untuk sebagai fungsional ya, desainer fungsional, ya maka jadilah desainer. Tidak usah memaksakan diri untuk jadi seniman. Karena ya tidak semua desainer itu dilengkapi dengan pemikiran-pemikiran dalam seperti kalian kuliah seni ya. Jadi tentunya beda. Gitu sih. Jadi untuk kalian tahu bahwa ada renegosiasi bahasa di bahasa ungkapan dalam seni ya di belakang sini. Jadi tidak melulu sebetulnya berbicara tentang agama, tergantung senimannya bagaimana nanti mereka sudah mengadaptasi nilai postmodern dan nilai-nilai barat itu. Karena toh semua sekolah seni sebetulnya pendidikan barat, termasuk sekolah desain kalian. Kurikulum yang kita pakai dari barat rata-rata, termasuk teori-teorinya. Jadi mau tidak mau, sebetulnya itu yang terjadi. Seperti itu. Kita melihat ini dari sisi barat gitu ya kebanyakan. Oke, secara refleksi, barat dan timur walaupun sudah terpisah, tapi dia sebetulnya ada periode di mana dia kembali ya, bertemu lagi, terutama pop art itu. Nah, contemporary art di periode sekarang ya. Jadi kata kontemporer itu sebetulnya eh, sinonimnya dari saat ini sekarang. Jadi kalau kamu ngomongin masalah contemporary art tahun 2050 nanti, maka seni di tahun 2050 itu disebut kontemporer. Di tahun 2020 sekarang sudah tidak lagi disebut kontemporer. Jadi bedanya begitu. Kontemporer itu selalu paling ujung tombak di sana ya. Postmodern, karya postmodern terutama dia membreakdown high art ini. Jadi dia tidak lagi selalu tinggi. Masalahnya dengan barat melihat timur itu selalu melihat kita sebagai bangsa yang atau budaya yang tidak tercerahkan gitu. Jadi makanya seni-seni kita kadang-kadang dilihatnya sangat-sangat berbeda gitu sama mereka. Dibilang jelek lah, tidak dipahami lah, dan lain sebagainya. Ini unenlightened buat mereka. Jadi emang udah saatnya sebetulnya kita punya punya pandangan sendiri, kita punya kekhasan sendiri gitu ya. Nah, pop art itu menjadi penting karena dia seperti pintu gerbang yang kalau kamu buka langsung semuanya keluar gitu kan. Pop art itu pintu gerbang menuju ke global art, craft, dan desain yang memungkinkan segalanya bertemu. Jadi pop art itu titik temu sebetulnya antara barat dan timur.
Gara-gara ada pop art, maka orang-orang barat mulai masuk pada perspektif yang sama yang kita lihat gitu. Dimana seni kembali ke rakyat gitu kan. Timur juga seni kembali ke rakyat. Karena memang dari awal sudah memang di rakyat posisinya gitu kan. Keagamaan, penggunaan-penggunaan itu semuanya sehari-hari. Jadi memang nggak pernah tinggi gitu kan. Kalau di timur itu tidak ada seni tinggi. Semuanya craft dari awal. Keperluannya memang untuk itu. Nah, tapi gimana eh, untuk dianggap menjadi tinggi itu kan tadi kita bisa lihat ya, gara-gara contemporary postmodern, maka seni itu tidak lagi menjadi selalu tinggi. Maka segala yang rendah pun bisa, atau segala yang craft pun bisa dianggap jadi seni. Jadi kuncinya itu ya. Disitulah kira-kira bahasan kita hari ini. Jadi mudah-mudahan kelihatan ya pertemuan titik temunya antara apa yang udah kita bahas selama ini. Di materi berikutnya tentunya kita bakal mulai menyurvei ya karya-karya seni dari banyak daerah. Kita mencoba melihat dan memahami gimana cara bacanya dan simbol-simbol yang mereka pakai. Tapi itu untuk minggu depan, jadi kita ketemu di rekaman yang selanjutnya.